Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu tanggal 7 November 2021, hari Minggu biasa ke-32. Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan 44. Penginjil Markus mencatat, maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Seperti biasa, saya mencoba untuk mengambil 3 pesan inspiratif dari Sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah tampilan ataupun penampilan. Peringatan Yesus agar orang banyak harus waspada terhadap tampilan ataupun penampilan ahli-ahli Taurat mengisyaratkan sebuah sikap hidup yang bijak yang perlu dimiliki oleh seseorang dalam membangun relasi dengan orang lain. Yesus mau mengatakan kepada orang banyak bahwa kesan pada tampilan ataupun penampilan itu bisa menipu ataupun mengelabui kondisi real yang sesungguhnya. Jadi jangan cepat terpengaruh karena dapat tertipu. Peringatan Yesus ini kira-kira sama muatannya dengan nasihat orang bijak bahwa jangan menilai dan membeli sebuah buku hanya karena melihat tampilan cover, bungkus luarnya yang bagus, karena belum tentu isi buku itu berbobot dan berkualitas. Jadi waspadalah untuk tidak tertipu dengan casing, cover, bungkus, tampilan ataupun penampilan yang menggoda, tetapi ternyata isi dalamnya itu hancur dan buruk. Peringatan Yesus ini juga memberi pesan agar kita tidak termakan oleh bualan-bualan orang. Karena banyak orang suka membual tetapi sebenarnya kosong, tidak berisi. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi jangan cepat percaya dan terpengaruh oleh kata-kata manis. Saya spontan juga teringat akan kata-kata Paus Fransiskus yang mengingatkan kita untuk tidak memiliki iman kosmetik, suka show, suka melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang lebih sebagai tontonan untuk dipuji dan disanjung. Karena itu kita lalu sibuk dengan segala atraksi dan penampilan akrobatik yang tujuannya untuk ditepuki tangan dan dipuji oleh mereka yang melihatnya. Lalu kita lupa pada isi ataupun substansi muatan iman dari kegiatan rohani tersebut. Maka pesan untuk kita, mari kita belajar untuk tidak terlalu fokus ataupun tidak terlalu sibuk untuk memperhatikan penampilan lahiriah. Tetapi marilah kita sibuk menata dan merawat kedalaman hidup batin kita. Pesan inspiratif kedua adalah hal memberi. Mungkin kita semua sudah biasa dengan pesan ini, bahwa hidup yang memberi itu adalah hidup yang indah. Dan salah satu rahasia dari kebahagiaan hidup adalah dengan banyak berbagi. Yesus memuji janda miskin itu bukan karena jumlah yang dia berikan adalah besar dan banyak, tetapi pujian itu diberikan karena ketulusan, kepasrahan, kesungguhan, dan totalitas yang menjadi kandungan, niat, intensi, motivasi dari janda miskin tersebut dalam hal memberi. Lihat bahwa Yesus tidak mengkritik pemberian dari orang-orang lain itu. Artinya pemberian mereka juga oke-oke saja.
Tetapi janda miskin itu jauh lebih dipuji karena kesungguhan hati, ketulusan, kepasrahan, dan totalitasnya. Janda miskin itu ternyata memberi tanpa memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kebutuhannya sendiri, tidak memperhitungkan untung rugi. Dan tentu juga janda miskin itu memberi bukan untuk memperoleh pujian, bukan untuk memperoleh rasa hormat dan balasan ataupun imbalan lainnya. Inilah yang membuat janda miskin itu berbeda dari orang-orang kebanyakan itu dalam hal memberi. Maka sebenarnya janda miskin ini dalam hal memberi mengajarkan kepada kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma untuk dibagikan, diberikan juga kepada orang lain dengan cuma-cuma. Kita belajar untuk membangun hidup dalam sebuah rasa syukur yang terus-menerus, yang terwujud dalam sikap membagi dan memberi. Pemberian lalu merupakan ungkapan syukur kita atas berkat Allah yang telah kita terima secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Bahwa berbagi dengan orang lain merupakan bentuk terbaik ungkapan syukur kita atas apa yang telah kita terima dari Tuhan. Dan pengalaman iman mengajarkan bahwa jika kita tulus, kita ikhlas, pasrah, total dalam berbagi tanpa memikirkan diri sendiri, tanpa memikirkan imbalan, maka Tuhan akan menyiapkan ganjaran, imbalan yang tidak pernah kita bayangkan ataupun kita duga sebelumnya. Mari membangun hidup dengan berbagi dan memberi. Pesan inspiratif ketiga adalah hidup miskin di hadapan Allah. Saya tertarik untuk menggarisbawahi mengapa Yesus di dalam Injil hari ini menekankan identitas janda itu sebagai janda miskin. Tidak cukup identitasnya hanya dengan janda, tetapi ada kata miskin. Spontan saya teringat akan sabda bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Rupanya apa yang ditunjukkan ataupun dilakukan oleh janda itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana membangun hidup kita sebagai sebuah hidup yang miskin di hadapan Allah. Lihat, janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya, janda miskin ini melepaskan segala yang ada padanya, seluruh nafkahnya, dan lalu berserah, bergantung kepada penyelenggaraan ilahi Allah, hanya mengandalkan Allah saja di dalam hidupnya. Inilah yang dimaksudkan dengan bangunan hidup miskin di hadapan Allah. Maka janda miskin ini mengajarkan kepada kita bahwa kita akan selalu dapat bersyukur dan memberi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka sumber andalan kita itu rapuh dan terbatas. Tetapi jika kita bergantung kepada kuasa kasih Tuhan dan secara total mengandalkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka sumber kasih itu kokoh, tak terbatas, tak terselami, tak terduga-duga. Maka mari bangunlah hidupmu dalam sikap dan semangat hidup miskin di hadapan Allah. Tuhan memberkati.